menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta, teman-teman narasumber untuk Pontianak, Kalimantan Barat. Anda kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini cerdas dan cermat beretika di era digital. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada pagi hari ini. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLDC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Teman-teman sekalian, juga ada sejumlah tata tertib yang akan saya bacakan dan saya harap ini dipatuhi oleh teman-teman seluruhnya. Yang pertama, saya mohon untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab dan silakan untuk mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya akan segera di-share melalui kolom komentar. Dan sesaat lagi kita juga akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan yang akan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan sambutan dan juga arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan sesaat lagi juga masih akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abrisjani Pengharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan dilanjutkan oleh Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT selaku Wali Kota Pontianak. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional Literasi Digital bertujuan agar masyarakat Indonesia makin cakap dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di era digital. Saya Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak,
mengajak kita semua bersama sukseskan kegiatan nasional literasi digital sebagai upaya pemerintah melakukan transformasi pemanfaatan digitalisasi teknologi, informasi dan komunikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari masyarakat Pontianak bijak dalam memanfaatkan dunia digital, memenuhi dunia digital dengan konten-konten kreatif dan positif yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat luas. Pengembangan digital informasi dan komunikasi menjadi bagian dari cita-cita menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita segera bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara di hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentu saja tidak hanya untuk acara ini tapi juga untuk Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk berdoa sebelum kita memulai acara. Dan sesaat lagi juga akan saya perkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita semua. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para peserta dan juga para narasumber dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Kita menuju ke narasumber yang pertama. Di sini ada Pak Ferianto Eshut, RTIK, dengan materinya Tren Pekerjaan dan Usaha di Dunia Digital. Selamat pagi Pak Ferianto. Lalu juga kami menuju ke narasumber yang berikutnya, ada Kak Alexander Hendarno Laminto. Nanti beliau akan memberikan materi saat yang keempat, di bagian yang keempat dengan materinya Peran Literasi Digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Selamat pagi Kak Alex. Lalu juga yang berikutnya, nanti ada Kak Nanda Chandra, seorang musisi dengan materinya Jenis-jenis penipuan di internet dan cara menghindarinya. Selamat pagi Kak Nanda. Dan yang terakhir di sini ada Kak Widya Lestari, MPC Psikolog, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan materinya Bahaya Pornografi. Selamat pagi Kak Widya. Itulah keempat narasumber yang akan menemani kita semua teman-teman peserta, dan saya juga persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan Anda melalui kolom komentar, nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Dan seperti biasa di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke narasumber yang pertama, kepada Pak Ferianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke lah, sebelum saya mulai memaparkan materi, mungkin saya sapa dulu ya teman-teman saya dari Kota Pontianak nih. Ada Mbak Widya, ada Mbak Nanda, sama Bang Alexander. Salam kenal Mbak, saya Ferianto kebetulan dari Kuburaya, jadi kita bertemu di sini. Mungkin hanya Mbak Nanda aja kali yang dari luar ya. Mbak Widya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tak lupa juga saya sapa teman-teman dari Kota Pontianak. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini, kita bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, hingga akhirnya bangsa dan negara ini bisa maju seperti negara-negara lain. Oke, izinkan saya share screen. Saya hari ini akan sedikit sharing tentang tren pekerjaan dan usia di dunia digital. Kalau sharing mungkin lebih ke pengalaman saya saja ya, karena ini ya memang dari udah sekitar 14 tahun saya menggeluti bidang ini ya, dari sampai sekarang pun dari pagi sampai malam ya kerjaan saya hanya ini kotak-katik komputer aja, nggak ada yang lain. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menerapkan lah ilmu yang kami bagikan, lebih seperti itu. Oke. Sebelum masuk ke acara, mungkin perkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi di tahun 2021 ini ada sedikit pergeseran.
Katanya kalau sudah sayang tolong jangan dibuang. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Nanda ya. Oke, perkenalkan nama saya Ferianto. Saya lahir di Kuala Dua, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat 34 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir saya S1 Kehutanan, ya memang nggak terlalu nyambung ya dengan dunia IT, tapi itulah di mana passion kita, disitulah kita kejar. Aktivitas saya sehari-hari, saya bekerja di salah satu perusahaan navigasi penerbangan, Airnav Indonesia. Airnav Indonesia ini adalah salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Fokus usahanya adalah di bidang navigasi penerbangan. Kalau teman-teman biasa pernah tahu pesawat bisa landing dan take off, nah inilah perusahaan yang menghandle-nya. Kebetulan di perusahaan yang tempat saya bekerja. Jabatan saya adalah IT support dan networking. Jadi ya setiap hari saya mantengin radar, lalu perangkat-perangkat komputer dan server-server yang lain. Selain itu, aktivitas saya berikutnya adalah saya sebagai founder Yali Communication, yang mana Yali Communication ini adalah lembaga kursus dan pelatihan di bidang komputer. Lembaga saya ini udah lumayan berumur ya, udah 14 tahun, jadi udah lama lah mengabdi di Kalimantan Barat. Yang berikutnya, kebetulan saya juga Ketua DPW Relawan TIK Provinsi Kalimantan Barat. Nah, beda dengan Yali Communication, kalau Relawan TIK ini kegiatannya lebih ke ini ya, kerelawanan. Jadi ya kita ngasih ilmu ke masyarakat itu benar-benar secara gratis. Yang berikutnya, kebetulan saya juga founder di komunitas blogger Kuburaya, di mana komunitas blogger Kuburaya ini tempat wadah atau orang-orang yang di Kuburaya atau Kalimantan Barat untuk belajar blog, website, dan teknik SEO. Ya, jadi kurang lebih ya dari pagi sampai malam ya saya kotak-atik laptop atau komputer lah, kurang lebih seperti itu. Presentasi yang akan saya bawakan hari ini adalah pengertian digital skill, manfaat digital skill, lalu skill apa yang harus dimiliki, lalu bagaimana penerapannya. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan tentang 4 pilar yang telah disusun oleh Kominfo. Mulai dari digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture, yang mana satu dengan yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya kita ngomongin masalah skill itu, ya anggaplah contoh buat website. Tapi tidak abdol kalau kita hanya buat website, tapi tidak aman. Jadi kita perlu yang namanya digital safety. Lalu untuk misalnya yang menulis di dalam website dan blog juga perlu etika, makanya perlu yang namanya digital etik. Lalu yang berikutnya, tidaklah kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia kalau kita tidak memiliki budaya. Jadi ya apapun yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan kebudayaan kita. Maka dibuatlah yang namanya digital culture atau budaya. Oke, yang berikutnya, mengapa digital skill itu penting? Ya, yang pertama untuk mempermudah pekerjaan. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya zaman dulu pendahulu kita atau orang-orang tua kita kalau mau ngetik pakai mesin ketik ya, itu waduh ribet sekali. Kalau misalnya salah pun ya ngetik-ngetiknya itu sulit lah, nanti ganti kertas lagi, belum banyak masalah yang lain. Nah, kalau sekarang karena ada digital skill ini ya udah mudah, kita ada banyak aplikasi ya, Microsoft Office Word, LibreOffice, OpenOffice, dan banyak aplikasi yang lain yang ya kita tinggal ketik, kalau salah tinggal edit, kalau memang udah cocok, udah pas, ya tinggal di print. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mempercepat proses pekerjaan yang awalnya lambat menjadi cepat. Bayangin teman-teman kalau misalnya zaman dulu orang jualan tuh dari gang ke gang, dari desa ke desa, dari kecamatan sampai kabupaten, luar biasa lambat. Gitu. Tapi sekarang udah ada teknologi, ada digital, ya itu kita bisa jualan pakai Facebook, pakai IG, pakai website. Jadi ya mempercepat proses pekerjaan. Yang berikutnya memaksimalkan daya dan waktu. Nah ini juga kalau misalnya kita mau kasih contoh ya sales lah. Itu kan waktunya udah habis-habis di situ aja. Kalau sekarang nggak perlu, tinggal di depan laptop ada internet, ya udah kita bisa jualan online. Kurang lebih seperti itu. Ya dengan adanya teknologi ini banyak mempermudah kita lah. Lalu skill apa yang dibutuhkan di era digital? Nah ini saya ada 2 ya yang saya tampilkan. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua soft skill. Hard skill dan soft skill ini ya 2 hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita hanya bisa skill saja tanpa soft skill susah juga. Ini saya kasih contoh lah. Misalnya kita bisa buat website, itu kan hard skill ya. Pengetahuan tentang web, isi web, apa segala macam. Percuma juga kalau kita bisa buat website tapi kita tidak bisa menjualnya, tidak bisa digunakan orang lain. Ya
keuntungan untuk kita untuk apa gitu. Nah, itulah makanya perlu yang namanya soft skill. Bagaimana cara ngomong, bagaimana cara berjualan, bagaimana cara public speaking. Malah kalau menurut saya, kalau misalnya ini pengalaman jual-jual website atau tender website di perusahaan-perusahaan, itu yang paling penting adalah negosiasi. Maka ya bukan saya membelakangi skill ya, tapi negosiasi itu penting. Deal atau tidaknya sebuah pekerjaan kan dari negosiasi. Nah, biar kita jago gimana pun buat website, kalau harganya nggak deal ya nggak dapet juga gitu. Jadi ya balance lah ya teman-teman, pelajari hard skill, pelajari soft skill. Bagaimana penerapan skill tersebut? Nah, ada beberapa banyak contoh. Yang pertama adalah IT support and networking. Kebetulan saya memang ini pekerjaan saya ya. Jadi terus pun di perusahaan swasta atau pemerintah ini banyak dibutuhkan IT support and networking. Jadi mulai dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sampai di perawatan jaringan. Kalau di pemrograman itu mungkin beda lagi, lebih ke web ya. Lalu yang berikutnya adalah copywriting. Ini untuk teman-teman yang misalnya suka nulis, ya cocok di sini. Bisa juga buat blog, buat website untuk nulis, bisa di Google AdSense kan, juga bisa jual tulisannya di beberapa website yang saya tampilkan. Lalu voice over, ini untuk orang-orang yang suaranya bagus, public speaking-nya bagus ya untuk di sini. Bisa jual juga karyanya di sini. Digital marketing, nah ini yang di 2021 menurut saya benar-benar paling fenomenal. Saya sendiri pun berdagang juga akhirnya ya, berjualan alat-alat komputer. Tapi ya memang penting sekali lah digital marketing ini. Yang pertama sosial media. Ya ada beberapa fitur yang memang bayar, ada juga yang gratis. Kalau kita modalnya belum ada, masih baru membangun usaha, pakai fitur gratis saja. Di Facebook dan IG bisa kok. Lalu blog dan website. Nah ini juga banyak ya, peluang usahanya banyak, mulai dari jasa pembuatan, jasa perawatan, sampai di penulisan, Google AdSense dan AdSense yang lain. Banyak, selain Google itu juga banyak AdSense. Lalu yang berikutnya marketplace. Nah ini toko hijau dan toko oranye di Indonesia ini kan lumayan ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya modal, maksudnya bukan nggak punya modal 100%, maksudnya modal minim, tapi ingin buka usaha, ya di marketplace aja, di toko hijau dan toko oranye itu. Gantian aja cari reseller. Jadi misalnya di toko oranye reseller, jualnya di toko hijau. Cari reseller di toko hijau, jualnya di toko oranye. Jadi ya bolak-balik itu kita tanpa modal, tanpa barang, ya hanya upload gambar saja kan sudah bisa. Lalu yang berikutnya adalah desain grafis. Desain grafis ini juga banyak. Kebetulan di tempat saya sendiri memang buka jasa cetak baliho ya. Oh itu lumayan. Kalau misalnya orderannya sampai 100 meter atau sampai 1000 meter, biasa perusahaan ya, itu lumayan juga sih, lumayan besar. Jadi kalau misalnya teman-teman senang sama desain, pelajarilah desain benar-benar. Saya ada buku panduannya, mungkin nanti saya bisa share di akhir acara. Yang berikutnya ada fotografi. Nah kalau fotografi sih sebenarnya bukan baru-baru ini ya, dari dulu pun memang potensinya sangat besar. Jadi kalau teman-teman senang sama fotografi, silakanlah dalami. Oke, yang terakhir dari saya, manfaatkanlah dunia digital sebaik mungkin, selalu gali dan asah minat potensi yang ada dalam diri kamu, teruslah berusaha dan berlatih. Nah, pesan saya yang terakhir, kalau kamu baru belajar, baru mulai usaha, 3 bulan, setahun, 2 tahun belum ada hasil, sabar saja, karena memang semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Oke, mungkin dari saya hanya itu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan di Q&A. Terima kasih. Saya Wali Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Moderator, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ferianto untuk materi yang sudah dibagikan untuk kita semua tadi seputar tren pekerjaan dan juga usaha di dunia digital. Dari Pak Ferianto kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Widya Lestari, MPhil psikolog, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan materinya bahaya pornografi. Kepada Kak Widya, waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah? Oke. Silahkan Kak Widya, waktunya 20 menit.
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa melalui webinar ini pada Kak Ferianto, Kak Alex, dan Kak Nanda. Terima kasih juga untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Widya, saya salah satu dosen di Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, untuk hari ini saya akan membagikan informasi atau berbagi sedikit tentang bahaya pornografi bagi perkembangan otak anak. Nah, ini mungkin yang jarang terpikirkan atau jarang jarang dimengerti oleh orang lain ataupun orang dewasa ataupun orang tua, khususnya bagi anak-anaknya yang suka menggunakan gadget gitu ya. Nah, ada nggak sih bahaya pornografinya? Nah, apakah anak itu sudah pada tahap terpapar atau hanya terpapar atau sudah kecanduan? Nah, nanti kita bahas di sini. Oke, kalau bisa dilihat lagi, yang seperti kita tahu pasti pengendali dari semua organ gerak tubuh kita adalah otak. Jadi tidak mungkin organ tubuh yang lainnya bergerak sendiri tanpa ada perintah dari otak. Nah, karena otak itu berada di kepala, nah bertugas sebagai pengendali semua fungsi tubuh. Jadi fungsi tubuh kita yang kita lakukan sehari-hari, termasuk muka HP, main gadget, pun begitu pada anak-anak, itu semua dikendalikan oleh otak. Nah, di sini termasuk juga untuk pengendalian pergerakan, gerakan, perasaan, sensasi, pikiran seseorang, takut, malu, ataupun suka. Nah, itu juga dikendalikan oleh otak. Nah, otak itu dapat dibentuk sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diterima di lingkungannya. Kalau di lingkungannya memberikan stimulus yang baik atau rangsangan yang baik, begitu juga nanti seseorang berperilaku di kehidupannya. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih pornografi itu dalam bentuk apa sih? Apa hanya cuma gambar-gambar saja gitu, ataupun hanya video saja. Nah, ternyata pornografi itu luas secara bahasa, secara pengertian. Jadi semua hal yang mempunyai efek gambar. Nah, gambar, sketsa, walaupun gambar itu berbentuk sketsa, nah itu juga termasuk pornografi. Ilustrasi, foto, tulisan, suara atau bunyi-bunyi tertentu, gambar yang bergerak atau animasi gitu, yang banyak dikonsumsi anak-anak yang melalui gadgetnya. Kartun juga ada, percakapan, gerak tubuh, semua yang mengandung, semua itu yang mengandung atau memuat hal-hal yang berbau cabul ataupun eksploitasi seksual atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, kenapa pornografi ini ada? Karena di sana juga ada undang-undangnya tentang pornografi yang mengatur itu. Jadi semua hal ini telah diatur di undang-undangnya. Jadi kalau misalnya menemukan hal-hal yang seperti itu, bisa dilaporkan atau bisa diinformasikan kepada yang berwenang pada khususnya. Nah, kemudian kenapa sih masalah pornografi ini bisa muncul gitu? Bisa muncul mempengaruhi seseorang, mempengaruhi gerak atau otak seseorang. Nah, karena ada beberapa permasalahan pencetus, seseorang itu kenapa bisa terpapar pornografi. Nah, misalnya yang pertama, kebanyakan sekarang anak-anak bayi yang sudah bisa memegang saja sudah dikasih handphone gitu ya. Nah, lucu sih awalnya bayi bisa memegang handphone, bisa menonton, tapi selain itu memberikan dampak
pada anak tersebut. Anak tersebut nantinya mungkin ada keterlambatan di hal-hal lain. Nah, itu juga memunculkan seseorang untuk lebih awal mengenal pornografi, lebih awal untuk tahu pornografi itu seperti apa, walaupun dia tidak mengerti awalnya tidak mengerti itu porno, sesuatu yang tidak boleh dilihat, tetapi karena gadget itu yang tersambung misalnya dengan wifi terus-terusan ditonton, makanya anak-anak itu biasanya mencari hal yang sama. Nah, dan orang tua biasanya lose kontrol, nggak tahu kalau anak itu nontonnya apa kayak gitu. Nanti yang terjadi di bawah usia 2 tahun sudah pegang gadget, kemudian nanti sampai berlanjut-lanjut di usia berikutnya. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua. Jadi kurangan pengawasan orang tua itu sering munculnya iklan-iklan atau konten misal pornografi yang berulang. Misalnya kalau konten itu muncul sesekali dan misalnya orang tuanya lagi kerja di belakang, apalagi di dapur, anaknya ada dikasih handphone, paling anaknya ketawa-ketawa saja kayak gitu ya, atau nanti besok-besoknya dicari konten yang sama tuh kayak gitu, yang orang tua nggak tahu tadi anaknya nonton apa sih, ketawa-tawa kirain nonton yang lucu, ternyata ada hal-hal lain yang muncul yang tidak pantas untuk dikonsumsi anak-anak. Nah, yang ketiga yang saya lihat adalah kurang edukasi. Jadi kalau kurang edukasi orang tua ke anak tentang beberapa bagian tubuh, khususnya bagian tubuh yang ala vital atau yang sensitif untuk anak gitu ya. Jadi kalau orang tua biasanya malah suka menjadi bahan olok-olokan ini bagian-bagian alat tubuh anak, apalagi yang vital-vital kayak gitu ya. Jadi berikanlah pengenalan bagi anak-anak untuk bagian-bagian tubuh mana yang boleh hanya orang tuanya pegang kayak gitu saat masih kecil, misalnya memandikan atau apa, dan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, seperti itu. Karena pun ada hubungannya dengan dengan saat dia menonton. Nah, menonton kalau ada hal-hal yang tidak sengaja, iklan itu terlewat gitu ya, muncul. Nah, anak-anak itu bisa tahu ini tidak boleh kayak gitu. Dan dia bisa melaporkan itu kepada orang tuanya bahwa ada yang seperti ini nih gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mengedukasi mereka tentang itu, maka itu biasa saja. Nah, seperti itu. Nah, apakah anak kita sudah terpapar pornografi? Nah, itu kalau sekali aja dilihat, sekali dua kali sudah lihat, itu artinya sudah terpapar. Berarti dia sudah pernah melihat hal-hal tersebut. Tapi apakah kecanduan? Nah, itu nanti dilihat lagi seberapa perilakunya. Nah, hubungannya dengan perilakunya menunjukkan ke arah-arah yang mencontoh apa yang dilihatnya. Seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau otak itu organ yang memproses. Jadi dia di sana sebagai pengendali gerak. Jadi dia memproses, dia menganalisa setiap rangsangan yang datang. Jadi kalau misalnya sesekali anak itu melihat tidak sengaja terlihat video-video atau foto kayak gitu, biasanya ada yang tutup mata, ada yang malu kayak gitu ya. Nah, itu reaksinya dalam memproses, reaksi otak memproses. Nah, dampak kecanduan ini, pornografi ini kurang lebih seperti seseorang yang menggunakan obat-obatan terlarang atau nafsa ya, di mana dapat merusak pikiran atau otak seseorang. Nah, kalau nafsa itu mengandung zat kimia yang dimasukkan, maksudnya dikonsumsi langsung, tapi kalau misalnya yang kecanduan pornografi ini, dia memang tidak menggunakan zat kimia atau menggunakan obat-obat tertentu, tapi kalau itu dikonsumsi tiap hari itu dapat menyusutkan. Nah, menyusutkan jaringan otak itu bagian depan, ada namanya prefrontal cortex. Nah, itu prefrontal itu gunanya untuk menganalisa. Jadi menganalisa, memproses apa saja sih yang dia lihat. Nah, kalau misalnya sudah kecanduan itu biasanya kelihatan dari
misalnya yang sudah sekolah, anak-anak sekolah penurunan prestasi, atau dia udah males-malesan untuk sekolah mengerjakan tugas karena yang dikejarnya handphone. Nah, bisa dilihat handphone ini apakah cuma permainan ataupun ada hal-hal lain yang pengen dilihat oleh dia. Nah, di sana nanti akan mengalami pengecilan ukuran dalam bagian otak, bagian prefrontal cortex. Kemudian, nah, beberapa hasil penelitian ini yang saya baca, ada dari 162 siswa yang terpapar pornografi, hanya 59 aja yang bilang nggak mau lagi lihat hal tersebut. Tapi selebihnya, artinya 100 sekiannya itu ingin lihat lagi, artinya lebih banyak kan yang mau lihat, yang sudah terpapar dan pengen lihat lagi, artinya sudah pada tahap kecanduan dan ingin mencoba lagi gitu. Nah, banyak juga jadi kasus-kasus hanya di Indonesia secara global, mungkin per daerah, mungkin di Pontianak sendiri, mungkin ada kasus-kasus seperti itu yang dimulai dari anak-anak melihat konten-konten yang iklan-iklan sambil lewat aja, kemudian nanti dia mencari lagi informasi atau gambar-gambar lain yang menarik di suatu link kayak gitu. Nah, itu berpengaruh juga ke perilakunya. Nah, ini kalau ke otak, di sini kalau ke perilakunya, nanti dia akan mencobakan, lama-lama tuh akan mencobakan hal-hal yang pernah dilihatnya. Nah, seperti itu. Itu yang sebenarnya sudah dari berita-berita ataupun dari data-data sudah pernah terjadi. Misalnya yang di Pontianak itu sudah pernah terjadi, tetapi banyak orang tua tidak aware atau nggak sadar tentang itu gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua untuk lebih waspada terhadap apa yang dikonsumsi anak saat menonton gadget. Nah, ini tahapan bahayanya. Jadi kalau pertama kali anak melihat, dia tidak sengaja melihat, ih jijik, risih, nah teriak, apa tuh, tahu, atau nah seperti itu. Nah, di sini dia mengaktifkan sistem limbik dari seseorang. Jadi aktif bahwa dia sudah terkena nih, sudah terpapar, dia sudah pernah lihat kayak gitu. Nah, hari kedua atau hari-hari berikutnya keluar lagi iklan itu atau konten itu gitu. Udah nggak jijik lagi karena sudah pernah lihat kayak gitu. Dan ini sudah mengaktifkan hormon. Nah, hormon dari endorfin dan dopamin. Nah, ini adalah hormon-hormon yang mengatur rasa senang. Jadi menyenangkan, rasa nyaman. Nah, dia sudah mulai melihatnya lebih lama. Jadi yang tadinya teriak, diam aja, ini lihat, tambah lihat sampai habis kayak gitu ya, iklannya. Dan tadinya cuma lihat sebentar, dilempar, teriak yang pertama. Yang kedua udah mulai lihat, pengen lebih lama melihatnya. Yang ketiga besoknya lagi ada hal-hal yang sama atau berbeda. Nah, dia udah biasa aja, tidak lagi karena hal-hal tersebut sudah pernah muncul, maka dia sudah berpikiran untuk mencari yang lebih daripada gambar ini, yang lebih versi-versi yang lain. Nah, dalam versi-versi yang lain gimana dia bisa melihat hal-hal itu, dicari deh kayak gitu. Apalagi anak-anak yang sudah udah bisa baca tulis, dia bisa ketik sendiri di handphonenya kayak gitu ya, atau dia bisa tanya temennya palingnya. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian tahap yang selanjutnya mencari gambar atau tontonan yang lebih menarik. Nah, ini udah mulai kecanduan. Jadi sudah mulai apalagi anak yang punya gerombol-gerombolan teman-temannya. Nah, itu biasanya tukar-tukaran link ataupun video. Nah, seperti itu udah mulai kecanduan karena dia pengen mana nih versi-versi yang baru ataupun dari gambar ataupun video kayak gitu. Yang terakhir ini mencoba hal-hal yang pernah dilihat agar merasakan langsung. Nah, ini yang parahnya terjadi kayak gitu. Dan
nyatanya ada hal-hal yang seperti itu ya, dan pernah dikonsultasikan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita berpikiran oh aman nih anak di rumah kayak gitu ya. Nah, udah amankah ketika dia memegang gadget dan kemudian kita lepas keluar? Nah, seperti itu. Ketika dia pegang gadget mungkin aman kayak gitu ya, tapi kita nggak kontrol apa yang dilihatnya. Nah, ketika dianya keluar itu yang kita harus hati-hati, apakah dia mencobakan hal yang pernah dilihatnya. Nah, walaupun lewat suara ataupun perkataan, nah yang tadinya berbau pornografi itu sudah berbahaya. Jadi pornografi tadi lingkupnya luas, tidak hanya tontonan atau gambar-gambar saja. Nah, pornografi yang ditonton anak merupakan sensasi seksual. Jadi, sensasi seksual ini yang diterima sebelum waktunya, apalagi anak-anak yang belum puber. Karena anak-anak yang hormonnya mulai bekerja itu kan di usia puber, di mungkin sekitar sekarang 11-12 itu sudah mulai hormonnya bekerja untuk hormon reproduksi. Tapi kalau yang di bawahnya anak usia TK, anak usia SD yang di bawahnya itu itu kan hormonnya belum bekerja, organ reproduksi juga belum matang. Kalau menonton atau melihat hal-hal seperti itu, artinya dia dipaksa, hormon itu dipaksa untuk bekerja. Nah, biasanya mengendap di kesannya tersebut di bawah alam sadarnya kayak gitu. Nah, makanya biasanya keluarlah mimpi buruk ataupun mimpi-mimpi yang tidak jelas yang pernah dilihatnya kok keluarnya di mimpi. Nah kayak gitu. Nah itu yang perlu kita gali di anak-anak. Biasanya dia pengen cerita tuh, "Ma tadi malam mimpi ini." Nah dengerin mimpinya apa. Gitu. Ada nggak hubungannya sama apa yang ditontonnya. Nah biasanya itu anak-anak akan mulai tidak konsentrasi, tidak fokus belajar, malas belajar. Ada aja alasannya untuk mencari handphonenya. Oke, nah yang kemudian adalah terjadinya pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu banyak dikarenakan anak-anak saja sudah menonton kayak gitu, sudah melihat gambar-gambar kayak gitu ya, gambar pornografi apa suara kayak gitu yang memunculkan nanti di tingkat dewasa itu kan akan diserap dan diingatnya sampai masa remaja dewasa. Nah perlunya jadi kita menanamkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai baik ke anak kayak gitu ya, nilai-nilai yang boleh nggak boleh. Nah nilai-nilai keagamaan kayak gitu boleh diberikan ke anak agar menghindari pelecehan seksual ini, biasanya malahan kepada anak-anak yang lebih kecil gitu ya. Jadi kalau anak yang lebih besar biasanya korbannya anak-anak yang lebih kecil atau anak-anak yang lebih muda. Oke, sekian mungkin dari informasi saya hari ini. Nanti jika ada sharing dan tanya jawab bisa silakan ditanyakan. Oke, kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak tentunya Mbak Widya untuk materi yang sudah dibagikan. Dari Mbak Widya, saya mohon izin bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua ada Kak Nanda Chandra, seorang musisi dengan materinya jenis-jenis penipuan di internet dan cara menghindarinya. Kepada Kak Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Kak Nanda, untuk tampilan gambarnya oke, sudah mulai muncul. Silahkan dilanjutkan, Kak. Baik, terima kasih untuk narasumbernya. Ada Mas Ferry, ada Mbak Widya juga, nanti juga ada Mas Alex. Salam kenal, saya Nanda Chandra, saya adalah seorang musisi asli dari Jogja, tapi saat ini saya bekerja di Bali karena sudah pindah di sini. Baik, siang hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi soal jenis-jenis penipuan di internet dan juga cara menghindarinya. Halo? Oke, Kak Nanda, kita terlepas dengan Kak Nanda. Nah, Kak Nanda sudah mulai bergabung lagi sebentar.
Sambil kita tunggu Kak Ananda untuk bergabung lagi bersama dengan kita semua, saya juga persilahkan kepada teman-teman peserta untuk aktif bertanya di kolom chat dan juga silahkan posting keseruan di pagi hari ini di sosial media Anda. Di akhir acara akan kita pilih 10 orang yang beruntung dan akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Kak Ananda sudah bergabung, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Ananda. Baik, terima kasih. Langsung saja kita menuju ke materi kita siang hari ini. Saya membahas tentang jenis penipuan di internet dan juga cara menghindarinya. Bahwasannya sekarang ini semua sudah kita lakukan serba digital ya teman-teman. Dari membayar BPJS, mengurus KTP, memperpanjang SIM, ya, transfer dan lain sebagainya, jual beli, pekerjaan. Nah, tapi di samping itu semua, di sisi lain dari kemudahan-kemudahan yang sudah kita rasakan itu juga ada ancaman-ancaman dan juga bahaya-bahaya. Salah satunya yaitu penipuan yang kerap kali terjadi secara online. Nah, kita sekarang mau mengenal jenis-jenis penipuan yang ada di internet itu apa saja dan bagaimana juga cara mungkin kalau misalkan kita pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami, gimana sih cara kita untuk menanggulangi ataupun juga melaporkannya. Ya. Jadi yang pertama kita harus kenal dulu yang namanya phishing. Nah, phishing ini adalah tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman atau situs palsu yang bertujuan untuk menjebak korban. Pada umumnya kejahatan ini menargetkan layanan streaming berbayar, perbankan, e-commerce maupun UMKM. Jadi kalau misalnya teman-teman di WhatsApp sering banget link ini. Nah, lalu misalkan merek sepatu A sedang membagi-bagikan 2.500 pasang sepatu secara gratis gitu ya, terus kita langsung asal klik linknya. Nah, ini yang akhirnya membuat banyak sekali data-data orang, data-data handphone kita gitu ya, itu bisa diretas secara tiba-tiba ya dengan mudah. Nah, ini adalah phishing. Jadi link-link yang nggak jelas sih teman-teman tolong harus waspada dulu, jangan asal diklik ya. Nanti hadiah uang 1 juta nih gratis secara cuma-cuma. Siapa yang mau kasih uang 1 juta secara cuma-cuma ya? Kalau mau dapat uang harus kerja. Jadi kita harus kadang realistis, jangan tergiur apapun yang ada di sosial media karena kita kadang menjebak ya. Lalu yang kedua adalah scam. Nah, ini bentuk tindakan penipuan yang direncanakan biasanya bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau membohongi orang lain. Biasanya terjadi melalui kanal komunikasi baik melalui chat atau telepon. Nah, kemarin kan sempat yang viral tuh ada kasir Indomaret, kasir Alfamart gitu ya, yang bilang kalau tadi bapak top up ya untuk game, tapi kelebihan kita masukin terus kita transfer balik ke cuma 300.000, ada yang 100.000, ada yang sampai dengan 1 juta. Nah, ini kalau kita nggak waspada, apa benar nggak langsung kita transfer ya karena panik dan aduh maling nanti sebagai orang tua ya, kok anak aku kayak gitu. Nah, tanpa konfirmasi terlebih dahulu, belum lagi tuh ada telepon, ibu anaknya kecelakaan ya, sekarang ada di rumah sakit A, aku udah di kantor polisi butuh penanganan segera. Nah, itu pasti orang juga akan panik dan akhirnya langsung transfer tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap korban atau yang berkaitan. Lalu, account takeover. Ini adalah bentuk tindakan penipuan pengambil alihan akun secara tiba-tiba atau korban biasanya langsung merasa dampaknya dalam sekejap atau di hack teman-teman ya. Kalau misalkan yang punya Instagram, Facebook, WhatsApp ya, kalau tiba-tiba langsung nggak bisa login, nah ini harus waspada karena account takeover atau sudah di hack akun teman-teman tersebut biasanya karena kita tidak mengamankan password ya, passwordnya terlalu mudah misalnya, nah, itu akhirnya gampang dibobol atau kita asal klik link atau kita mungkin login di perangkat lain tapi lupa untuk melog-out. Lalu selanjutnya ada social engineering. Nah, ini tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan interaksi dengan manusia. Penipu akan menggunakan manipulasi psikologis untuk menipu targetnya agar melakukan kesalahan keamanan. Ini biasanya terjadi di mesin-mesin ATM ya teman-teman. Kalau mungkin dulu ada yang sering, tolong transfer nih karena ATM saya rusak. Nah, terus kita merasa kasihan, merasa iba, atau dia masih bilang saya akan kasih secara cash, ternyata uangnya uang palsu. Nah, ini juga social engineering-nya bagaimana kita memanipulasi emosional seseorang, psikologi seseorang untuk supaya korban ini dapat menyerahkan hartanya. Atau mungkin juga kalau dulu ada orang perhiasan ya, nah, itu juga ada sekarang share login info. Nah, itu tindakan penipuan dengan mencuri informasi sensitif terkait PIN, OTP dan juga password. Jadi kalau misalnya kita mendapat OTP ya, kode OTP atau kode verifikasi, nah itu biasanya masuk ke SMS. Kalau misalkan kita mau login Instagram atau Facebook ini jangan pernah sampai diberitahukan kepada siapapun ya. Jadi itu adalah rahasia pribadi yang harus hanya kita yang tahu. Karena kalau misalkan kode itu sudah sampai di orang lain dan orang lain login akun kita menggunakan
sekali teman-teman. Jadi harus hati-hati. Lalu selanjutnya share card info. Nah, ini mencari informasi data-data kartu ya, baik nomor kartu atau kode OTP dari bank penerbit. Nah, modus yang paling umum dilakukan adalah dengan menghubungi korban dengan mengatasnamakan bank atau instansi terkait lainnya. Jadi kalau teman-teman dapat telepon yang misal mengatasnamakan bank yang teman-teman pakai, tolong jangan pernah share apapun PIN ATM kita ataupun nomor kartu kredit kita, nomor kartu ATM kita ya. Jadi pastikan dulu kalau kita dapat telepon, make sure dulu lebih baik kita tunggu sebentar ya, saya lagi kerja, terus kalian telepon balik ke banknya, apakah benar tadi kita menghubungi dan ada keperluan apa, jadi lebih jelas ya daripada kita langsung mengiyakan dan memberikan password. Lalu selanjutnya ID test. Nah, ini penipuan dengan mencuri kartu identitas korban. Identitas tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan akun dengan identitas orang lain. Nah, sekarang sudah banyak sekali belanja online ya, ada nanti pay letter, nah terus akhirnya KTP-nya dimasukkan, terus sekarang pinjol ya, pinjaman online banyak sekali. Bisa sekali kalau kartu kita akan disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus hati-hati, data pribadi jangan pernah disebar di sosial media ataupun diberitahukan kepada siapapun ya, kecuali dengan kepentingan pekerjaan ataupun apapun yang penting dan jelas tujuannya. Terus yang kedua, ini adalah penipuan yang kalau mungkin terutama sering belanja di online shop ya, ada dari Instagram, WhatsApp, Facebook, sekarang juga lewat Shopee dan marketplace lainnya ada banyak sekali. Teman-teman harus waspada betul ciri-cirinya nih. Biasanya akun-akun yang fake account tuh kayak gimana sih kalau di marketplace gitu ya. Pasti harga barangnya biasanya jauh lebih murah daripada barang yang seharusnya harganya 30.000 kok bisa jadi 30.000. Kalian harus lihat dulu reviewnya di bahannya seperti apa. Apakah sama dengan yang di foto ataukah hanya penipuan ya. Terus juga biasanya nggak mau COD kalau toko-toko yang memang barangnya agak jelek ya, itu biasanya tidak menerima COD, jadi hanya transfer aja. Jadi itu juga pastinya akan menjelikan kita apabila barangnya jelek, terus nanti nggak bisa refund juga gitu ya. Lalu kita mau ke tips-tipsnya nih. Yang pertama pastikan kita harus melihat review dulu kalau di marketplace. Kita lihat dulu ini ratingnya berapa nih tokonya. Kalau satu atau udah ulasannya banyak yang jelek ya, aduh ini barangnya jelek sampai sini rusak, ternyata sudah sobek-sobek atau gimana, kalian harus tahu dulu keaslian barangnya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah layak kalian beli dengan harga segitu gitu ya. Lalu juga periksa identitas penjual dan ulasan produk. Nanti gimana caranya kita mengecek apakah toko ini beneran jualan atau cuman abal-abal, nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Nah, lalu belanja juga di situs online yang terpercaya, teman-teman, yang udah terverifikasi oleh OJK. Lalu juga baca hak konsumennya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah membeli barang dan barang itu jelek, ternyata di peraturannya memang tidak boleh untuk refund. Tidak bisa refund. Akhirnya kita merugikan kita sendiri. Lalu juga jangan membeli bila terlalu murah atau mungkin terlalu bagus tapi harganya murah. Nah, jadi kita harus hati-hati, harus selektif ketika mau belanja. Lalu juga pastikan pembayarannya secara aman. Oke, kita juga harus tahu juga tips untuk mengamankan data-data dan juga akun pribadi ya. Yang pertama, jangan sembarangan memberikan foto KTP atau data pribadi lainnya ya, alamat, nomor DNA, foto rumah, foto wajah, nomor kendaraan ke orang yang tidak dikenal ataupun baru dikenal, apalagi di sosial media. Terus juga mungkin yang kemarin sempat udah vaksin terus posting kartu vaksin ya kan, foto-foto ijazah. Nah, itu di situ ada data-data pribadi kita teman-teman yang seharusnya tidak boleh kita sebarkan ya. Lalu juga jangan sembarangan video call dengan teman baru di jejaring sosial atau orang asing tanpa keperluan yang jelas ya, dan memang harus misalkan jual beli untuk kecocokan barang atau meeting pekerjaan seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Lalu yang ketiga, waspada ketika mendapat nomor yang tidak dikenal ya, pastikan ke pihak terkait apabila mengatasnamakan perorangan atau perusahaan, searching nomor telepon perusahaan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi apabila diminta ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau dapat telepon di kantor polisi yang mengatasnamakan saudara atau siapa yang kecelakaan, telepon saudaranya, kan kita punya nomornya pastinya kalau kenal ya. Terus kalau juga dari perbankan, telepon banknya. Jadi jangan langsung asal kita kasih PIN atau password. Lalu seleksi aplikasi yang mengharuskan mengupload data diri dan juga foto KTP nih. Pastikan harus terdaftar OJK. Kalau yang mau pinjaman-pinjaman online, yang mau pay letter, harus hati-hati pilih aplikasinya. Cek dulu ya kan, harus dicek dulu apakah aplikasi ini sudah terdaftar OJK atau belum. Karena kalau enggak, nah nanti akan ada resiko-resiko di balik itu yang akhirnya merugikan kita sendiri.
jangan sembarangan klik link ya, bisa jadi spam atau hoax, dan juga jangan sembarang share atau tag lokasi dimanapun kalian, itu bisa mengancam keselamatan kalian ya, apabila mungkin kita seorang public figure atau di sosial media kita ada yang ngikutin kemana-kemana, nah itu akan mengganggu privasi kita juga, belum kalau orang-orang yang berniat jahat ya, ini akan sangat membahayakan kita. Lalu yang terakhir, nah ini logout akun ketika menggunakan perangkat digital di tempat umum atau milik orang lain. Nah, sekarang ada tips pengamanan password dan juga OTP nih. Yang pertama, simpan semua password akun melalui aplikasi penyimpan password. Jangan simpan di handphone. Kenapa? Karena kalau kita pakai aplikasi penyimpan password, di situ akan memasukkan kode terlebih dahulu sebelum kita bisa cek di password kita ini apa-apa aja ya, di akun A, akun B, akun C. Nah, kalau kita simpan di handphone, ketika handphone kita hilang, atau data kita diretas orang, nah itu semua sudah akan ada di sana dan akun kita sudah pasti akan diambil oleh orang. Lalu kita akan kesulitan password ya. Hati-hati yang masih pakai nomor angka tanggal lahir misalnya. Itu sangat berbahaya, kalau bisa diganti yang lebih rumit dan lebih tidak tertebak oleh orang ya. Lalu harus waspadai juga, teliti juga, itu misal ada nomor asing menghubungi serta mengaku suatu pihak perwakilan, misalkan satu bank atau kerabat. Yang keempat, jangan Anda memberikan kepada siapapun kode OTP yang diterima ya. Yang kelima, mengganti password dan juga PIN itu secara berkala. Jadi 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, nanti balik mungkin ke PIN yang dulu juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting harus secara berkala supaya apabila data kita ada diambil orang lain dan orang lain itu mencoba ya untuk login pakai data kita yang sebelumnya, itu dia udah nggak bisa lagi. Lalu juga jangan membiarkan kartu Anda di tangan orang lain tanpa seizin Anda ya, mau itu ATM, mau itu kartu kredit ya. Kalau bisa harus benar-benar yang dipercaya. Jadi jangan sembarang orang memegang kartu kita. Lalu lakukan temporary block ketika kartu Anda tidak sedang digunakan atau mungkin hilang ya, kartunya hilang, nah itu langsung telepon banknya untuk bisa melakukan blokir terhadap kartu tersebut. Lalu juga jangan melakukan aktivitas aplikasi supaya apapun transaksi yang telah terjadi bisa terdeteksi pada aplikasi yang Anda gunakan. Oke, next. Ini ada cara mengecek dan juga melaporkan penipuan online. Jika teman-teman ada yang pernah mengalami dan belum tahu caranya, atau mungkin ada yang sedang mengalami, mungkin ada kerabat yang sedang mengalami. Yang pertama, cara melaporkan penipuan online itu dengan mengecek nomor rekening terlebih dahulu ya, di www.cekrekening.id. Ini kalian langsung bisa cek di situ ada apakah rekening tersebut adalah akun penipu, pernah digunakan untuk penipuan atau enggak. Lalu yang kedua, menggunakan situs www.lapor.go.id ya, ini dari Kemenkominfo. Nah, ini untuk pengaduan online. Jadi kalian bisa melaporkan secara online ya di lapor.go.id. Lalu yang ketiga, nah ini juga situs kominfo.go.id di layanan ya. Teman-teman nanti bisa isi data dulu di sana. Nah, lalu kalau misalkan sering nih dapat telepon dan nomor yang nggak dikenalin, ini sudah intensitasnya sudah sangat sering ya, jadi seperti di teror dan ini sangat mengganggu. Bisa melaporkan nomor tersebut sebenarnya bisa ada dari skema. Ini teman-teman bisa melaporkan ke sana ya. Lalu yang keempat nih bisa melaporkan rekening. Nah, rekening bank milik penipu ini, atau misalkan teman-teman udah tahu nih, saya transfer ke rekening ini tapi bisa saya diblokir. Nah, ini teman-teman langsung bisa juga telepon bank tersebut ya, untuk bisa langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening yang digunakan oleh penipu tersebut. Nah, nanti di bank akan melaporkan ke kantor polisi ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa langsung ke kantor polisi membuat laporan dengan menyertakan bukti-bukti ya, bukti transfer, cek, agar si pemilik akun ini segera ditindak. Lalu yang terakhir, untuk mengidentifikasi ya penipuan online yang terakhir, ini kita bisa pakai situs credible.go.id. Nah, ini kita bisa memasukkan nama-nama online shop gitu yang mungkin pernah atau berpotensi gitu. Karena di situ kita bisa melihat rekam jejak online shop tersebut, apakah akun ini pernah menipu, bagaimana track record-nya, rekam jejaknya, apakah terpercaya, bagus nih reviewnya, nanti semua ada di credible.go.id. Jadi harus hati-hati sebelum kalian membeli online juga teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Stay safe dan juga tetap harus jaga kesehatan dan protokol dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Aulia.
Baik, terima kasih banyak Kananda untuk materi yang sudah dibagikan untuk kita semua, dan teman-teman peserta juga saya izinkan untuk bertanya melalui kolom komentar kepada Kananda seputar materi yang beliau sampaikan. Dari Kananda kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, narasumber yang terakhir. Di sini ada Kak Alexander Hendarno Laminto. Beliau adalah CEO dari Think Big Education dan Learning Center for Smash and Campus, dan juga materinya seputar peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Kepada Kak Alex, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Wia. Izin saya Kak. Silahkan dilanjutkan. Oke, selamat siang buat para narasumber dan para peserta ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari Bang Ferry, Bu Widya, dan Mbak Nanda ya. Jadi semua yang disampaikan itu nanti berkaitan juga dengan mindset konsumtif sebenarnya. Oke, jadi hari ini saya punya materi yang mau di-sharekan buat peserta, yaitu peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Oke, perkenalkan dulu ya. Jadi saya CEO Think Big Education, manajemen konsultan, trainer dan coach serta terapis, dosen praktisi di beberapa perguruan tinggi. Saya juga pencipta Think Big Entrepreneur Game, pencipta Think Big Cash Flow Game, penulis buku My Dream Book dan Happiness in the Pitch. Buku saya seperti ini, ini juga buku saya. Kemudian inilah papan permainan game saya ya, untuk melatih anak muda yang ingin mengerti tentang cash flow dan bagaimana berbisnis. Ini acara saya. Oke, kita bicara tentang mindset konsumtif. Baik, kalau kita bicara tentang konsumtif, sebenarnya asosiasi kita cepat sekali langsung berangkatnya ke tentang shopping sebenarnya. Nah, itu yang biasanya sering terjadi di mindset kita. Padahal kita tahu bahwa konsumtif itu bukan hanya sekedar memberi barang sebenarnya. Tadi disampaikan oleh Bu Widya, misalnya tentang pornografi, itu juga konsumtif sebenarnya. Jadi ketertarikan kita pada sesuatu hal yang sering kita tonton itu menjadi konsumtif, dan konsumtif itu malah menjadi kecanduan. Nah, itu yang bahaya. Nah, termasuk juga lah kita misalnya kita sering beli barang, ya sesuatu bagus, akhirnya kita sering cari-cari. Nah, itu juga konsumtif sebenarnya. Ya, pencarian informasi tentang lowongan kerja, jenis usaha apa, itu juga konsumtif. Jadi di dunia digital, konsumtif itu bukan lagi sekedar memberi barang, walaupun memang secara umum itu didominasi tentang memberi barang. Dan memang berdasarkan hasil survei pembelian barang di media online, baik di marketplace atau toko online, itu memang didominasi produk-produk misalnya produk kecantikan, kesehatan. Itu masih sampai hari ini masih berlaku seperti itu. Nah, ternyata yang jadi masalah adalah barang-barang yang kita beli itu berdasarkan hasil data yang dikumpulkan itu berimbang banget antara butuh sama ingin. Nah, ini yang biasanya jadi barang-barang yang kita perlukan sebenarnya nggak benar-benar kita butuhkan. Kita cuma ingin, bagus ya gitu. Akhirnya kita beli gitu. Beli numpuk di rumah. Nah, itu yang sering terjadi kondisi seperti itu. Atau kita beli game, beli dulu gitu ya. Nah, itu. Atau kita mengumpulkan informasi, pikir mau dibaca, dikumpul-kumpulin nggak dibaca-baca juga. Ya sama sih biasanya masih offline gitu kan, kita ke toko buku, beli buku, habis beli, tahu di rumah, baca covernya, selesai, tutup. Nah, udah selesai. Seringkali terjadi kasus seperti itu. Nah, di dunia digital sebenarnya kita banyak sekali disodorin dengan berbagai kemudahan. Nah, itulah yang mempengaruhi ada transformasi perilaku dari konsumtif ya, dari konsumtif yang sederhana menjadi konsumtif yang parah banget sekarang. Kenapa? Karena disodorin dengan segala yang mudah. Bahkan ditawarin berbagai hal yang sifatnya sangat praktis sekali. Tapi kita sadarin bahwa budaya ini sebenarnya alamiah. Dan memang dari sejak dulu kita memang sudah orang-orang atau manusia yang konsumtif sebenarnya. Nah, bagaimana supaya kita ketika kita dihadapkan dengan perkembangan dunia digital yang sangat konsumtif, yang memudahkan kita untuk bisa mengakses atau membeli apapun,
Disitulah letak kita untuk lebih bijak ketika memiliki sifat-sifat yang konsumtif. Nah, era digital ini banyak hal yang bermanfaat buat kita sebenarnya, asal bisa kita manfaatkan dengan benar. Jadi perilaku konsumtif ini memang tidak membatasi lagi ruang dan waktu. Jadi semua aspek bisa masuk. Kita dengan mudah mengakses dunia pendidikan, kita dengan mudah mengakses informasi berita terkini, kita bisa dengan mudah mengakses tentang perkembangan ekonomi, kita juga sangat mudah mengakses tentang belanja online tadi, ya, seperti itu. Nah itu kenapa nggak satu pun yang bisa lepas dari dunia digital? Nah karena boleh dikatakan saat ini juga ya kita lagi seminar seperti ini, webinar seperti ini, pasti semuanya sedang berada pada genggaman gadget. Nggak ada yang lepas dari gadget. Nah itu pasti. Jadi mau usianya berapa tahun tadi disampaikan oleh Bu Widya, misalnya anak bayi yang masih balita disodorin supaya makannya lancar, disodorin dengan handphone, ya dikasih kesempatan untuk mengakses sesuatu lucu-lucu, akhirnya terbiasa dengan handphone seperti itu. Atau lagi nongkrong asik-asikan lihat sesuatu di Instagram atau di online shop siapa, ini bagus ya, akhirnya mulai nanya-nanya, lama-lama tergoda seperti itu. Nah, kita nggak bisa jauh dari dunia tersebut. Nah, contoh-contoh yang lain seperti ini, kalau beli tiket bioskop sekarang kita nggak perlu antri, nggak sama sih ya. Jadi sebelum pandemi kondisi ini sudah ada. Lalu beli tiket juga tinggal klik aja, udah jadi deh. Tinggal pilih mau pesawat apa, kemudian seatnya bahkan kita bisa tentukan seperti itu. Ingin makan atau mau minuman apa, tinggal nggak usah lagi susah-susah ya, tinggal lihat aplikasinya, tekan. Apalagi sekarang ada Grab, ada Gojek, mudah banget semua ya. Kemudian mau bayar PLN, listrik, air, PBB, pajak apapun, tinggal top up duitnya, udah bayar juga, semua sangat dimudahkan ya. Jadi beli ini itu juga tinggal klik. Lalu mau tahu situasi terkini, misalnya kondisi Indonesia seperti apa, kondisi dunia seperti apa, ya tinggal googling aja kan gitu. Lalu misalnya mau tahu teman lagi ngapain nih gitu, ya udah tinggal intip aja di Instagram sama Facebooknya, sangat mudah ya. Mau akses berita apapun juga sangat mudah. Nah yang jadi masalah sebenarnya apa yang disodorkan di dalam dunia digital itu pada dasarnya baik atau buruk itu sangat tergantung sama diri kita. Kita maunya apa sih gitu. Nah yang bahaya adalah ketika kita tidak bijak dengan semua informasi yang masuk ke pikiran kita. Nah itu berbahaya sekali kalau kita nggak bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa menghabiskan duit ya seperti yang online seperti itu. Tapi kita sangat butuh dengan dunia digital. Kalau kita nggak ada dunia digital, mungkin kita akan kesulitan dalam perkembangan dunia kita yang terbaru. Oke, nah tadi sudah disampaikan bahwa paling penting adalah kita yang mengendalikan informasi yang masuk ke dalam handphone kita, di dalam gadget yang kita akses semua itu mesti kita bisa kendalikan supaya kita tidak menjadi manusia yang terlalu konsumtif. Guys. Jadi yang paling penting sekarang gimana sih caranya sih kita ngubah mindset konsumtif itu menjadi lebih produktif. Nah, biasanya kalau ditanya seperti itu mungkin pada bingung, sebenarnya mudah banget ya. Mudah banget kita ngubah konsep tersebut. Misalnya contohnya tadi kita membahas dengan informasi dari Bang Ferry misalnya. Bang Ferry pekerjaannya adalah yang berhubungan dengan dunia digital. Jadi banyak orang mengakses dunia pekerjaan atau mau usaha itu sebenarnya sangat mudah ketika kita sudah masuk ke dunia digital. Kita bisa cari pekerjaan dengan mudah. Jadi bukan hanya sekedar melihat-lihat informasi, oh ini ada lowongan kerja. Nah kita bisa mengakses sampai ke perusahaannya. Bahkan kalau perusahaannya memang sudah ada website-nya. Nah itu sangat mudah. Atau misalnya kita lihat ada orang kecanduan dengan pornografi. Tapi di sisi lain sebenarnya ada informasi bagaimana kita bisa menghindari tentang pornografi.
hal-hal apa yang bisa dilakukan. Nah, itu berarti membalikkan tentang konsumtif menjadi produktif. Atau misalnya tentang penipuan-penipuan yang sering terjadi di internet misalnya. Nah, akhirnya kita bisa lacak, ini benar nggak sih penjualnya gitu? Benar nggak sih produk yang ditampilkan? Benar nggak sih penjualnya seperti itu? Nah, itu sangat membantu kita di dunia digital sebenarnya. Nah, beberapa tips yang mungkin saya bisa sampaikan seperti ini. Jadi kalau kita selama ini kita yang menjadi konsumtif, kenapa kita nggak belajar menjadi kita yang penjual di dalamnya juga? Ya, artinya gini, kita mungkin selama ini kita yang membeli barang terus menerus seperti itu. Kenapa kita nggak belajar menjadi pebisnisnya di dalam? Jadi carilah supplier-supplier di internet, misalnya supplier tentang jilbab, gamis, kaos, cemilan, sepatu, sandal, aksesoris, apapun itu. Yang menurut data yang ada di internet, kita kan sebenarnya bisa googling kan, pakai Google kan. Nah, ternyata banyak orang-orang yang konsumtif itu membeli barang ini. Nah, sekarang gantian kita masuk dengan berdasarkan data yang ada, kita cari supplier yang bisa kita akses mereka dan kita menjadi penjual. Kita beli, kita gantian kita yang jual di dalam. Nah, itu kita mengubah kondisi tersebut. Jadi yang awalnya kita suka beli-beli, kenapa kita nggak yang menjual gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian manfaatkan internet sebagai ajang promosi baik fashion atau skill kita. Mungkin misalnya kita hobinya memasak nih. Nah, kalau suka memasak, kenapa kita nggak coba untuk memanfaatkan teknologi digitalnya, misalnya pakai Instagram atau mungkin pakai Facebook, lalu kita ini sampaikan, kita tag atau mempostingkannya di dalam Instagram atau Facebook kita, atau mungkin di YouTube misalnya. Nah, otomatis kita bisa mengasah kemampuan kita, mengasah skill kita, sehingga secara otomatis orang melihat kita sesuatu. Tapi harus diingat bahwa mungkin ketika kita memposting sesuatu, orang pasti bisa mengkritik kita juga. Tapi itulah resiko ketika kita sudah masuk ke dunia digital. Kemudian jadi penulis. Nah, kalau kita suka menulis ya kita bisa, mungkin kita nggak pengen menulis dalam sebuah buku, tapi kita pengen menulis aja. Ya tulis aja gitu di sana. Daripada curhat yang nggak jelas ya, curhat yang bermanfaat. Jadi jangan mencurhat yang bikin baperan di sana, tapi cobalah membuat sebuah cerita yang awalnya mungkin hanya iseng-iseng, ternyata ada yang tertarik misalnya di sini di penerbitnya, oh bagus ini ceritanya, kenapa nggak dilakukan seperti itu. Nah, bisa juga mungkin nanti kita ketemu ada yang membutuhkan jasa penulis lepas seperti kita, dan kita bisa lakukan, dan itu sangat produktif banget. Kemudian tes bakat, nah tadi pencarian informasi semua. Kalau kita misalnya mau menghadapi tes bakat di luar, tes psikologi kah, tes kepribadian kah, apapun. Nah, di sana kan banyak informasinya daripada googling yang enggak, yang enggak jelas, kan ketakutan sendiri. Nah, kenapa kita nggak coba mencari situs-situs yang bisa dipercaya untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemudian manfaatkan tutorial. Nah, ternyata di sana kan sebenarnya di internet itu memang pro dan kontra selalu ada, yang positif dan negatif selalu ada. Tapi disitulah kita punya kesempatan untuk meningkatkan skill kita, pengetahuan kita. Yang awalnya mungkin kita nggak ngerti tentang, gimana sih cara install laptop, cara bikin kue yang bagus gimana. Kalau pergi latihan kursus kan mahal. Ya udah lihat aja di internet, di YouTube segala bisa. Mau perbaiki ini, karena jasa memperbaikinya mahal, ini kita bisa merawat sesuatu misalnya, itu bisa melatih pernapasan atau yoga, cara diet, itu lengkap. Jadi artinya di dunia digital itu menyajikan banyak hal yang positif. Kenapa kita nggak mengkonsumsi sesuatu yang jauh lebih baik, yang bisa meningkatkan mental kita, perkembangan pengetahuan kita, sampai skill kita. Nah, kemudian bisa juga kita bergabung di komunitas atau forum, tapi ingat komunitas yang bisa dipercaya ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, di sana kita mungkin bisa men-sharekan sesuatu. Misalnya contoh misalnya tentang ada teman-teman yang bermasalah dengan mental, bipolar misalnya. Nah, di sana ada komunitas bipolar, di dalamnya ada dokter, ada psikolog di sana kan. Nah, di sana daripada kita curhatnya nggak jelas sama teman yang nggak ngerti, mendingan berada di komunitas yang bisa membantu kita. Nah, itu sangat bermanfaat. Jadi jangan sekedar hanya chatting-chatting di grup yang nggak jelas gitu kan.
mending kan berada di komunitas yang jelas. Tapi benar-benar ini harus dicek dulu ya. Di sana kita bisa banyak membantu orang, bahkan kita bisa men-sharekan sesuatu yang nantinya bermanfaat ya. Sama juga sekarang kita ada di literasi digital, manfaatnya banyak banget. Kemudian riset konsumen. Nah, kalau kita mau bisnis sebenarnya memanfaatkan digital paling asik sekarang karena nggak menutup lagi batas dan ruang waktu masuk semua. Jadi manfaatkan digital untuk mempermudah kita dalam meriset sesuatu, baik untuk keperluan penelitian atau keperluan perusahaan, itu dua-duanya bisa berjalan. Kemudian mencari peluang bisnis, tadi sudah sampaikan, ayo lu jualan gitu kan, tapi bisa jadi partner bisnis atau cari mentor, di sana banyak banget. Kita bisa temukan sesuatu yang berguna ketika kita pinginnya, oh saya mau bisnisnya tentang pelatihan, ya udah masuklah ke komunitas pelatihan, lalu di sana kita menemukan kelompok-kelompok teman itu, mereka bisa jadi mentor kita. Oke, kemudian, nah internet adalah sumber informasi, sumber inovasi yang tanpa batas. Nah artinya kita menemukan sesuatu yang ingin kita kembangkan, kita bingung cara mengembangkannya, di internet bisa menemukannya. Kita bisa temukan banyak hal yang awalnya kita nggak paham, bisa disempurnakan di sana. Ya, karena postingan bukan cuma satu orang, karena ribuan bahkan jutaan orang di dalam membicarakan satu topik. Oke, itu dari saya. Terima kasih kepada host ya. Dan buat para peserta, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Saya kembalikan ke host. Silakan Kak Aulia. Baik, terima kasih banyak Kak Alexander untuk materi yang sudah dibagikan untuk kita semua. Sesi Kak Alexander juga sekaligus menutup sesi materi kali ini dan kita akan segera bergeser ke sesi tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang ditujukan kepada teman-teman narasumber. Untuk itu saya mohon para narasumber bersiap untuk menjawab dan waktu untuk menjawab pertanyaan hanya 2 menit, jadi saya mohon untuk dipercepat. Yang pertama ada Pak Ferianto, ada pertanyaan dari Dayanti. Pertanyaannya adalah, sebagai orang yang awam yang belum begitu paham potensi diri dalam skill digital, di mana kita bisa dapat mengasah skill kita jika ingin terjun di bidang IT support. Terima kasih. Silahkan Pak Ferianto untuk dijawab. Oke Mbak, kalau kita ngobrolin masalah IT support sih sebenarnya lebih simple menurut saya, hanya perangkat keras, perangkat lunak, dan paling ya jaringan gitu. Tapi kalau misalnya mau mendapatkan feel, mau mendapatkan passion, ini yang susah kalau menurut saya, karena tidak semua orang ada di passion ini kan, tidak semua orang, ya contoh coding, itu kalau orang yang memang nggak niat belajar, memang bukan passion dia, gila ribuan baris coding kita ketik satu-satu, kita hafalin satu-satu jadi satu aplikasi, itu luar biasa Mbak. Jadi ya kalau ditanya kayak gimana, itu balik lagi ke diri sendiri ya, mana aja yang diminati ya silahkan. Kalau IT support dan networking sih sebenarnya menurut saya mudah sekali, karena dia hanya perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer. Tidak seberapa lah, yang paling sulit kalau menurut saya malah lebih ke programmer. Jadi ya tanya kepada diri sendiri, passionnya ada di mana. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Ferianto untuk jawaban yang sudah dibagikan. Semoga cukup menjawab ya Mbak Dayanti untuk pertanyaan yang Anda ajukan. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, ada Ibu Widya. Pertanyaan dari Azara. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat melindungi anak kita terhadap konten-konten dewasa yang banyak beredar, apalagi di TikTok, yang kadang kita masih kecolongan saat teman anak yang malah membawa dampak tersebut karena kurang pengawasan dari orang tua mereka. Silahkan Bu Widya untuk dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gimana kita dapat melindungi, misalnya melindungi anak-anak terhadap konten-konten. Nah, kalaupun misalnya sekarang sih kayaknya di smartphone apapun itu sudah ada pengamannya, mungkin pengamannya untuk mana yang bisa kita pilih-pilih yang ditampilkan untuk anak, mana yang bisa kita konsumsi sebagai orang dewasa kayak gitu. Jadi ketika memang anak yang memegang, berikanlah memang dikunci kayak gitu ya.
Jadi dikunci untuk konten-konten yang tidak pantas atau tidak baik untuk anak kayak gitu. Sebenarnya ini sudah mungkin rahasia umum yang sudah diketahui oleh orang dewasa. Hanya saja biasanya males, nah gitu, males untuk memilahkannya ataupun ya sudahlah kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya orang dewasa itu ngoreksi dulu. Nah bukan menyalahkan anaknya kenapa menonton itu, tetapi kita yang mengoreksi, kita yang memberi, orang tua yang memberi, orang tua yang mengoreksi hal-hal tersebut gitu. Sehingga anak-anak juga tidak memilihnya konten TikTok ataupun sekarang kan ada YouTube Kids kayak gitu. Jadi hanya memilih hal-hal yang boleh ditontonnya. Karena misalnya hal-hal yang boleh ditonton anak ya bisa tersaring kayak gitu. Jadi tidak membawa dampak yang buruk ke anak itu gitu. Kalau misalnya apalagi konten-konten TikTok yang banyak sekali yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak-anak ya, karena setelah menonton itu dia langsung memperagakan pastinya. Nah, itu yang membuat hal-hal itu kurang nyaman untuk diperlihatkan di dunia nyata di luar gitu ya. Kalau anak-anak kok sudah bisa ini sih melihat konten TikTok ya kalau yang baik gitu, tapi kalau yang tidak nyaman atau yang tidak baik bagi anak, nah itu yang repot. Jadi kita sendiri sebagai orang tua atau orang dewasa yang mengontrol. Jadi mengontrol anak-anak, jangan anak yang dikontrol, jangan anak yang mengontrol orang dewasa. Nah itu terbalik, kuncinya di situ sih. Ya, sekian jawaban saya, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Widya untuk jawaban yang sudah dibagikan. Masih ada Kak Nanda juga dan Pak Alex di sini. Saya bergeser dulu ke Kak Nanda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu merupakan suatu bentuk penipuan khusus untuk online shop, karena saya merupakan salah satu korban di mana saya pernah belanja online melalui Facebook. Setelah saya transfer uangnya, ternyata barangnya tidak pernah datang dan nomor saya ini langsung diblok. Silahkan Kak Nanda, ini pertanyaan yang diajukan oleh Widi Astuti. Oke, terima kasih Kak Widya untuk pertanyaannya. Nah, tadi saya sudah memaparkan bagaimana cara kita untuk mengecek dulu akun shop yang akan kita transfer gitu ya, namanya apa, bahkan nomor rekeningnya berapa. Jadi sekarang kita sudah bisa cek kita masukkan di sana. Terus juga kita bisa juga cek nomor rekeningnya gitu ya. Apakah nomor rekening ini pernah menipu atau sudah beberapa kali rekan jejaknya terlapor sebagai penipu ya di online shop, itu kita sekarang sudah bisa cek. Jadi harus hati-hati betul ketika kita akan mentransfer, pastikan dulu ini kita lihat reviewnya dulu ya dari orang-orang yang sedang membeli. Pasti ada. Kalau misalnya kita lihat reviewnya nggak ada nih, terus misalkan kalau di Facebook itu IG-nya baru atau di Instagram itu IG-nya baru bikin minggu lalu, terus nanti kita juga bisa lihat track record-nya nih kalau di kredibel itu. Ini dulu nama IG-nya apa-apa aja, apakah ganti-ganti terus, jadi harus patut dicurigai. Kalau memang dia ganti-ganti terus, berarti dia adalah akun yang tidak valid gitu ya, adalah akun yang lari terus nih. Lari ini maksudnya dia biar nggak ketahuan. Jadi nanti akunnya apa, nanti kita cek lagi tuh loh, akunnya kita viralkan, akunnya dicari udah nggak ada, karena dia langsung ganti nama gitu ya. Jadi teman-teman harus cek dulu reviewnya ya, juga nomor rekeningnya sebelum transfer. Harus lihat dulu di kredibel ya, apakah ini nomor rekeningnya aman ditransfer atau tidak gitu. Nah sekarang makanya ada sistem COD, itu lebih aman karena barang datang kita lihat bayar gitu ya. Tapi juga ingat COD jangan jadi pembeli yang tidak bijak ya. Dilihat dulu kebijakannya apa ketika barang sudah datang, apakah bisa refund atau tidak. Kalau nggak bisa refund, ya jangan komplain nyalahin kurirnya gitu ya. Jadi sekarang kita harus jadi pembeli yang smart. Semoga itu membantu. Kak Widya Astuti, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nanda untuk jawaban yang sudah dibagikan. Bagaimana cara untuk menghindari penipuan online yang memang saat ini sering kali terjadi. Kadang-kadang kalau kita sudah kirim uangnya, tiba-tiba nomornya diblok. Tadi ada saran yang sudah diberikan oleh Kak Nanda. Kita bergeser lagi ke narasumber berikutnya, ada Pak Alex. Pak Alex, ada pertanyaan diajukan oleh Salsabila Adisti. Pertanyaannya adalah,
Karena kita sudah dibanjiri oleh banyak karya orang lain, akhirnya kita mengalami fase konsumtif. Kalau menurut Bapak, bagaimana mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif, dan langkah awal apa yang bisa kita lakukan agar menjadi kebiasaan untuk merubah yang bisa menjadi produktif? Terima kasih Bapak, silakan Pak Alex untuk dijawab. Oke, terima kasih Kak Aulia. Di pertanyaan dari Sasabila ya. Oke, jadi tidak salah sih. Kondisi dunia digital sekarang berbagai informasi kan selalu dijejaring kepada kita ketika kita sudah mulai membuka gadget atau internet ya. Nah, bagaimana sih kita ngubahnya? Karena sudah dibanjiri berbagai karya orang lain. Satu, ketika kita melihat sebuah karya, apakah barang atau informasi? Pertanyaannya adalah tujuan kita untuk mencari informasi ini untuk apa? Kalau kita nggak tahu tujuannya, biasanya kita sekedar baca, akibatnya masuk dulu ke mindset kita. Nah, ketika sudah mindset kita bertanya ulang, apakah ini kita butuh? Kalau nggak butuh, maka kita mesti geser. Kalau kita butuh, dipertanyakan lagi, apakah valid nggak informasi atau barang ini layak nggak kita beli? Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nanda, ini mesti dicek dulu kebenarannya. Atau tadi informasi tentang pornografi seperti itu. Apakah ini layak dikonsumsi oleh anak nggak? Nah, informasi itu kita cek dulu. Jadi cek kebenarannya, bisa cek di internet, kemudian cek literatur, ya, cek sumber. Jadi hati-hati ketika kita mengambil sumber yang tidak jelas. Cek orang-orang yang bisa dipercaya, itu sangat penting. Jadi mulai dari sana. Jadi tujuan kita apa, kevalidan dari informasi atau barang tersebut, kemudian yakinkan sekali lagi bahwa memang benar-benar kita butuhkan informasi atau barang tersebut. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengawali diri kita supaya terbiasa menjadi produktif? Nah, ini memang bermasalah dengan komitmen sama konsisten. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Jadi dari sejak awal misalnya kita punya kebiasaan untuk punya kebiasaan kita sering konsumtif ya. Maka nomor satu adalah mulai membudgetkan keuangan kita. Kalau yang berhubungan dengan memberi barang. Jadi budget itu di setting dari sejak awal. Oke, kalau saya punya keinginan untuk beli barang, pokoknya 1 bulan itu saya cuma setting uang sekian. Kalau enggak, tahan sampai bulan depan setelah ditabung jadi 1. Nah, itu biasanya di setting seperti itu. Kemudian pastikan lagi ketika kita menjadi produktif ya, maka selalu lihat ke passion diri kita. Kita maunya apa sih sebenarnya dalam kehidupan kita? Cari sesuatu yang bisa meningkatkan atau mengupgrade skill kita yang mendukung passion kita. Nah, itu biasanya mendorong kita menjadi lebih produktif. Kemudian yang ketiga itu paling penting adalah ketika kita mendapat informasi yang bisa mendongkrak atau mendorong kita untuk produktif, maka kita harus action. Percuma dapat sesuatu, ya, informasi apapun hanya disimpan tapi tidak diactionkan. Nah, itu penting. Jadi misalnya kita bilang, oke, saya mau anggarkan dana sekian, tapi nggak pernah dianggarkan. Ya kan? Kalau beli barang, datang barang nggak dipakai juga percuma. Ya kan? Lalu membandingkan barang itu menjadi penting. Manfaatnya seperti apa, bandingkan informasi juga ada apa. Nah, itu step-step yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Salsabila ya. Itu terima kasih. Kembali ke Mbak Aulia. Terima kasih banyak juga Mas Alex untuk jawaban yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari para narasumber untuk sesi tanya jawab kali ini. Sebelum saya umumkan siapa nama calon pemenang untuk sesi pagi ini yang sudah bertanya dan juga sudah memposting keseruan pada pagi hari ini, saya persilahkan teman-teman seluruhnya untuk bersiap. Silahkan untuk seluruhnya menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama di akhir acara. Sambil saya menunggu teman-teman menyalakan kameranya, juga akan saya umumkan nama-nama calon pemenang. Silahkan disimak dengan baik. Kalau ini memang nama Anda, silahkan untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Yang pertama ada Dayanti, kedua ada Azahara, ketiga ada Widi Astuti, keempat ada Irfan Dihadi, kelima ada Gawati Astuti, keenam ada Raisa Swartini, ketujuh ada Clara Laksmiwati, ke-8 ada Rehan Andi Saputra, ke-9 ada Salsabila Adisti, dan yang ke-10 ada Agung Budi Prasetyo.
Silahkan ke 10 nama yang saya sebut untuk berkirim data ke admin Q&A karena akan dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk melihat apakah nama Anda lolos atau tidak menjadi pemenang melalui Instagram litdik.kalimantan. Baik, terima kasih teman-teman, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui. Sebelum acara diakhiri, boleh saya minta seluruhnya untuk menyalakan kameranya. Ada berapa slide kita? 2. Oke, ada 2 slide. Saya mulai dari slide yang pertama bersama dengan para peserta dan juga teman-teman narasumber. Boleh tangannya diangkat dengan huruf L seperti ini, menandakan kita sedang mengikuti acara literasi digital. Baik, saya countdown. 3, 2, 1. Kita geser lagi ke slide yang berikutnya. Tangannya nggak perlu diangkat lagi karena posenya memang harus berbeda. Sudah siap? 1, 2, 3. Baik teman-teman narasumber, teman-teman peserta, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Anda di sini. Dan jangan lupa tadi ada nama-nama yang sudah saya sebutkan, ada 10 nama untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan proses verifikasi apakah nama Anda lolos menjadi pemenang atau tidak. Dan juga teman-teman host dan co-host di sini sudah berkirim link untuk mengisi absen. Jangan lupa untuk segera diisi agar Anda bisa mendapatkan sertifikat digital. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda semua di sini. Semoga banyak ilmu yang bisa kita terima dan membuat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.